Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Farunisa dengan NIM 0704231011 dari Program Studi Biologi kelas Biologi 1 Stambuk 2023 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir ujian semester saya dalam mata kuliah Fisiologi Hewan yang diampuh oleh dosen saya, Ibu Syukria MSc. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Syukria MSc yang telah mengajar kami dalam satu semester ini. Materi yang ingin saya bawakan adalah tentang sistem pencernaan. Saya berharap semoga video pembelajaran ini dapat memenuhi tugas ujian akhir semester saya dan bermanfaat bagi yang lain. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke videonya. Saat kita makan, kita pasti memproses makanan dari makanan utuh menjadi potongan, serpihan kecil hingga makanan terurai menjadi bentuk zat yang bisa dicerna oleh tubuh. Nah, jadi apa sih sistem pencernaan itu? Nah, sistem pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Proses ini terjadi di saluran pencernaan yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan makanan pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis, pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Pencernaan kimiawi, pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Nah, adapun beberapa istilah dalam pencernaan makanan. Ingesti, pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Mastikasi, proses mengunyah makanan oleh gigi. Deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Digesti, pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Absorpsi, proses penyerapan makanan terjadi di usus halus. Lalu yang terakhir, defekasi atau pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna melalui anus. Ini adalah organ-organ dalam sistem pencernaan, dimulai dari mulut, esofagus, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, dan yang terakhir, rektum dan anus. Kita masuk ke proses pencernaan di mulut. Pencernaan dimulai dari mulut, lalu gigi menghancurkan makanan menjadi lebih kecil, lalu air liur membantu memecah makanan dengan enzim amilase, dan lidah mendorong makanan ke belakang menuju kerongkongan. Kita mulai dari rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut terdiri dari bagian-bagian berikut. Ada langit-langit, uvula atau daging yang menempel di langit-langit, tonsil atau amandel, lidah, gigi geraham atau molar, ketiga, dua, dan satu. Premolar, kedua, dan satu, gigi seri atau incisivus, sentral dan lateral, dan gigi taring atau caninus. Jadi, bagian-bagian dalam rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kita bahas bagian mulut yang pertama, yaitu gigi. Nah, gigi merupakan alat pencernaan mekanis
berfungsi memotong makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sehingga enzim-enzim pencernaan dapat mencerna makanan dengan lebih cepat dan efisien. Berdasarkan bentuknya, gigi manusia dibedakan menjadi 4, yaitu terdiri dari incisivus atau seri memotong makanan. Yang kedua ada caninus atau taring yang berfungsi merobek makanan. Yang ketiga ada premolar atau geraham depan yang berfungsi mengunyah makanan. Yang terakhir ada molar atau geraham belakang yang berfungsi mengunyah dan menghaluskan makanan. Susunan gigi pada manusia berbeda antara gigi primer atau gigi susu dengan gigi sekunder atau gigi tetap. Gigi primer ini sebenarnya sudah mulai tumbuh ketika manusia itu berumur 6 bulan sampai 26 bulan. Tapi ketika usia 6-14 tahun, lama-kelamaan gigi primer akan diganti oleh gigi sekunder atau gigi tetap. Nah, jumlah gigi primer itu sebanyak 20 buah dengan urutan. Jadi ini kanan sama kiri, atas dan bawah ya. Jadi untuk yang atas maka 2 seri, 1 taring, dan 2 premolar. Ini misalnya kanan, yang kirinya juga sama ya. 2 seri, 1 taring, dan 2 premolar. Untuk bawah, jadi kanan bawah berarti sama. 2 seri, 1 taring, dan juga 2 premolar. Jadi ini premolar. Sedangkan untuk gigi sekunder atau gigi tetap ini jumlahnya ada 32. Jadi urutannya sama seperti tadi, 2, 1, 2. Nah, tapi ditambah 3 lagi di belakang. Ketika dewasa, gigi geraham belakang atau molar akan tumbuh sehingga ditambah 3 lagi di belakangnya. Sehingga totalnya adalah 32. Berikutnya adalah lidah. Nah, lidah tersusun atas otot lurik dan permukaannya dilapisi dengan lapisan epitelium yang mengandung banyak kelenjar lendir atau mukosa. Pada permukaan lidah terdapat saraf-saraf atau reseptor perasa yang dapat merespon rasa di tempat yang berbeda. Rasa manis pada bagian ujung lidah, asin pada bagian tepi depan, asam lidah bagian tepi belakang, dan rasa pahit lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Nah, lidah berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah. Sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa, mencampur dan mengaduk makanan dengan lidah, mendorong makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya, kelenjar lidah. Kelenjar lidah disebut juga dengan glandula salivalis. Kelenjar lidah berfungsi menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim pitialin. Enzim ini dapat mengubah amilum menjadi maltosa. Air liur berfungsi untuk membasahi makanan, mencegah mulut dari kekeringan, membunuh mikroorganisme, dan bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Ada 3 macam kelenjar lidah. Yang pertama ada kelenjar parotis di dekat telinga, lalu ada kelenjar sublingualis di bawah lidah, lalu ada kelenjar submandibularis di bawah rahang. Nah, teman-teman, itulah bagian-bagian yang ada di dalam rongga mulut kita. Lalu organ yang kedua adalah faring. Nah, faring merupakan titik pertemuan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan dan menjadi penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan.
Lalu di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit. Lalu faring ini berfungsi menyalurkan makanan dan cairan ke lambung dalam sistem pencernaan. Faring juga berperan mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Proses pencernaan di kerongkongan. Yang pertama, setelah dikunyah, makanan masuk ke kerongkongan. Lalu yang kedua, gerakan peristaltik mendorong makanan ke lambung. Nah, ketika makanan masuk, epiglotis menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerakan peristaltik menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Jadi, pada kerongkongan terjadi pencernaan secara mekanis. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin sehingga mudah bergerak menuju lambung. Lalu proses pencernaan di lambung. Yang pertama, di lambung makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin. Lalu proses ini membantu memecah protein menjadi lebih kecil, sehingga makanan yang sudah menjadi cairan disebut chymus. Organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas kardiak, bagian tengah yang membulat atau fundus, dan bagian bawah pilarus. Lambung memiliki struktur berikut: kardiak bagian lambung atas dekat jantung, fundus bagian lambung tengah yang membulat, pilarus bagian lambung bawah dekat usus. Ruge adalah membran mukosa berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. Sphincter esofageal yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Sphincter pilarus yaitu katup yang menjaga makanan agar tidak keluar sebelum pencernaan selesai. Dinding lambung terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang pertama ada mukosa yang mengandung sel-sel yang mensekresikan cairan seperti enzim, hormon, dan HCl. Yang kedua ada submukosa, terdiri dari jaringan ikat, pembuluh darah, dan saraf. Yang ketiga ada muskularis, lapisan otot yang membantu dalam pencernaan peristaltik. Nah, yang keempat ada serosa atau paling luar yang mengandung sel-sel yang mengeluarkan cairan yang berfungsi untuk mengurangi gesekan lambung dengan organ lain. Seperti yang kita bahas sebelumnya, di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Nah, getah lambung mengandung zat-zat berikut: asam lambung atau HCl yang berfungsi mematikan bakteri yang terdapat dalam makanan, lalu mengubah sifat protein, merangsang keluarnya sekretin, merangsang keluarnya
hormon kolesistokinin yang merangsang empedu agar mengeluarkan getahnya dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi merombak protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengaktifkan kaseinogen menjadi kasein, dan hormon gastrin berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Proses pencernaan di usus halus. Yang pertama, setelah dari lambung, timus masuk ke usus halus. Lalu empedu dari hati dan enzim dari pankreas membantu memecah lemak, karbohidrat, dan protein. Selanjutnya, usus halus juga menyerap nutrisi penting melalui dinding usus dan masuk ke dalam darah. Organ yang selanjutnya yaitu usus halus. Nah, usus halus terdiri dari 3. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, dan ini panjangnya kurang lebih 25-30 cm. Dan pada duodenum ini merupakan muara 3 saluran, yaitu lambung, kemudian pankreas, dan juga hati. Kemudian yang kedua ada jejunum atau usus kosong, dan ini panjangnya 1-1,5 meter. Lalu yang terakhir ada ileum atau usus penyerapan. Ini panjangnya 2-2,5 meter. Di dalamnya itu terdapat villi atau jonjot usus yang berfungsi memperluas penyerapan sari-sari makanan. Nah, getah pankreas itu yang pertama terdiri dari tripsin, kemudian lipase atau strepsin, amilase, dan juga natrium bikarbonat. Tripsin itu berfungsi untuk mencerna protein menjadi peptida. Kemudian lipase pankreas atau strepsin itu berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian yang ketiga ada amilase yang berfungsi untuk memecah amilo menjadi disakarida, dan yang terakhir ada natrium bikarbonat. Nah, ini berfungsi untuk menetralisir kim yang masuk dari lambung ke duodenum. Jadi, usus 12 jari menghasilkan enzim-enzim. Yang pertama ada enterokinase. Jadi, enterokinase ini berfungsi untuk mengaktifkan strepsinogen menjadi tripsin. Jadi, strepsinogen ini akan dihasilkan oleh pankreas. Nah, tripsinogen ini belum aktif, sehingga harus diaktifkan dulu menjadi tripsin, baru bisa bekerja di usus 12 jari. Nah, kemudian ada erapsin. Nah, erapsin ini berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Kemudian yang ketiga ada disakarase. Jadi ini untuk memecah disakarida menjadi monosakarida. Maka disakarida itu kan ada 3 ya, maltosa, laktosa, dan sukrosa. Untuk memecah maltosa itu digunakan enzim maltase. Jadi maltase akan memecah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Kemudian laktase akan memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sedangkan sukrosa memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu ada lipase usus. Nah, lipase usus ini berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selain itu, ada fungsi hepar. Yang pertama, mensekresikan empedu untuk membantu mengemulsi lemak. Yang kedua, mengatur kadar gula darah. Yang ketiga, menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Dan yang keempat, menetralkan racun. Di usus penyerapan terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut villi atau jonjot usus. Nah, villi berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Zat makanan berupa glukosa, asam amino, vitamin yang larut dalam air atau B dan C.
Mineral dan air akan diserap oleh kapiler darah dalam villi, kemudian diangkut menuju hati melalui pembuluh darah. Sedangkan zat makanan berupa asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak atau A, D, E, K angkut melalui pembuluh getah bening atau limfa. Proses pencernaan di usus besar. Yang pertama, setelah melalui usus halus, sisa makanan yang tidak dicerna masuk ke usus besar. Lalu air dan mineral diserap di usus besar, kemudian sisa makanan yang tidak diperlukan akan dibentuk menjadi feses dan disimpan di rektum. Organ selanjutnya adalah usus besar. Nah, usus besar adalah organ pencernaan dengan bentuk tabung dengan panjang sekitar 1,5 meter. Memiliki kelenjar yang panjang dan berbentuk tubuli sederhana, tidak memiliki sel granulen asidofilik atau sel panen. Memiliki banyak nodul limfatik, dan suplai pembuluh darah di usus besar berasal dari arteri mesenterika inferior dan superior. Bagian-bagian usus besar terdiri dari satu sekum, yang kedua kolon ascendens, yang ketiga kolon transversum, yang keempat kolon descendens, dan yang kelima kolon sigmoid. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Bagian usus besar yang pertama yaitu sekum. Bagian usus besar yang berbentuk menyerupai kantong dan berfungsi menghubungkan bagian akhir dari usus halus dengan usus besar. Bagian ini akan membantu proses penyerapan sisa air dan nutrisi yang terdapat di dalam gimus. Kemudian sisa makanan akan menuju kolon ascendens, berjalan ke atas melalui rongga perut kanan dengan panjang sekitar 20-25 cm, terletak di belakang peritoneum. Kemudian menyerap air dan sisa makanan yang tidak tercerna dan memadatkannya menjadi feses. Lalu mendorong feses secara vertikal ke arah kolon transversum. Selanjutnya menuju kolon transversum. Kolon transversum bagian usus besar yang terletak horizontal dari kanan ke kiri perut dengan panjang sekitar 40-50 cm yang berfungsi memecahkan sisa makanan, menyerap air dan nutrisi yang tersisa, membentuk sisa makanan menjadi dan melakukan pengadukan haustral untuk mendorong sisa makanan ke kolon descendens. Selanjutnya menuju kolon descendens. Kolon descendens bagian usus besar yang terletak vertikal di rongga perut kiri dengan panjang sekitar 10-15 cm yang berfungsi menyimpan sisa makanan padat sebelum dipindahkan ke sigmoid. Terdapat saraf parasimpatis yang berperan mengatur motilitas kolon atau pola gerakan usus besar sebelum BAB. Kemudian feses yang sudah padat akan menuju kolon sigmoid. Kolon sigmoid adalah bagian usus besar yang berbentuk seperti huruf S dengan panjang sekitar 24-40 cm. Kolon sigmoid menerima darah dari arteri mesenterika inferior yang berfungsi menahan feses hingga proses buang air besar, berkontraksi untuk mendorong feses. Organ selanjutnya adalah rektum dan anus. Nah, rektum adalah organ pencernaan yang berbentuk tabung antara usus besar dan anus dengan panjang sekitar 12-15 cm yang berfungsi memadatkan feses dan mengeluarkan dengan lancar. Rektum akan rileks dan merenggang, mengeluarkan lendir dan mengeluarkan feses melalui anus. Selanjutnya anus. Nah, anus adalah ujung usus besar yang terbuka keluar sebagai organ yang mengeluarkan feses dengan panjang 2,5-4 cm. Anus dikelilingi sfinkter anal yang terdiri dari sfinkter internal dan eksternal.
Sfinkter anus internal terdiri dari otot polos sebagai katup bersifat involunter untuk mengeluarkan feses, berelaksasi untuk mendorong feses. Lalu sfinkter anus eksternal terdiri dari otot lurik berkontraksi mengendalikan keluarnya feses. Anus memiliki fungsi yang pertama, pertahanan terhadap organisme yang mungkin masuk ke tubuh. Yang kedua, mengendalikan feses dan membedakan antara padat, cair, dan gas. Lalu yang ketiga, menjaga tubuh terbebas dari penumpukan zat sisa. Lalu yang keempat, mengontrol waktu pembuangan feses. Selain itu, terdapat organ tambahan seperti pankreas. Nah, pankreas adalah kelenjar pencernaan yang memanjang, terletak melintang di perut bagian kiri atas antara duodenum sebelah kiri. Panjang pankreas sekitar 15-25 cm, berbentuk lonjong seperti spons dan berwarna kuning, yang berfungsi menghasilkan sekresi eksokrin dan sekresi endokrin. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama ada karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi. Yang kedua ada protein yang berfungsi untuk membangun dan memperbaiki sel. Yang ketiga ada lemak yang berfungsi sebagai cadangan energi. Yang keempat ada vitamin dan mineral yang berfungsi sebagai menjaga fungsi tubuh. Dan yang terakhir ada air yang berfungsi membantu proses pencernaan dan mengatur suhu tubuh. Fungsi masing-masing dari nutrisi. Yang pertama, karbohidrat memberikan energi untuk aktivitas sehari-hari, contohnya nasi, roti, dan kentang. Lalu ada protein, membangun otot dan jaringan tubuh, contohnya daging, telur, dan kacang-kacangan. Lalu ada lemak, memberikan energi cadangan dan melindungi organ dalam, contohnya minyak, mentega, dan alpukat. Lalu ada vitamin dan mineral yang berfungsi menjaga kesehatan tulang, kulit, dan organ tubuh, contohnya buah-buahan dan sayuran. Lalu yang terakhir ada air, menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mendukung proses metabolisme. Jadi inilah fungsi masing-masing dari nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi kesimpulannya, proses pencernaan mengubah makanan menjadi zat yang bisa digunakan oleh tubuh. Setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki fungsi penting dalam memecah dan menyerap makanan. Tubuh kita memerlukan nutrisi seimbang untuk tumbuh dan tetap sehat. Demikianlah penjelasan saya mengenai sistem pencernaan. Semoga video ini bermanfaat untuk saya dan teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.